Jadi sesudah sholat itu ya kita usahakan, kita amalkan. Jadi jangan selesai sholat sibuk kita mencari dinding tempat sandaran. Ini kan enggak, begitu saya sholat belum mentas salam minta salam udah sibuk cari dinding sandaran. Zikir dulu. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya kajinya agak rumit ini yang sekarang ini. Makanya ada peringatan ya. Pelajaran dalam bab ini terlampau berat untuk dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam di bidang pengajian ilmu hakikat dan ma'rifat. Dan berat bagi yang tidak punya kesungguhan untuk memahami, mengkajinya. Makanya saya bilang di Arafah itu, ngaji yang begini ini, ya, kalau yang nyambung ringan Pak, bisa melek sampai pagi. Tapi kalau nggak nyambung berat, nunduk terus dia. Ujung-ujungnya ngences. Karena berat memang. Kalau yang nyambung, bahwa melek, nggak ada ngantuk, nggak. Kadang-kadang, ya kalau kami dulu ngaji itu kadang tiba-tiba sudah ngokok aja ayam pagi itu. Nah udah pagi nih. Yang kita tidak tahu, jangan sekali dikatakan salah. Dan yang kita tahu, jangan sekali dianggap mudah. Untuk itu belajarlah apa yang kita tidak tahu, supaya kita tidak keliru. Nah, makanya saya bilang tadi, apa yang sudah kita pelajari, khususnya masalah zikir, ya, kalau memang ada ganjalan di hati, ganjalan dalam paham, sehingga belum mengamalkan, coba ditanyakan, nah, supaya ya ganjalan itu kita buang, gitu ya. Kalau mobil walaupun mesinnya sudah hidup Pak, tapi kalau ada ganjalan itu susah menariknya juga. Ganjalnya itu berarti dibuang dulu. Iya, mobil ibarat kita bawa mobil, ya, ada ganjalan di depan, udah digas-gas nggak jalan-jalan. Kenapa ya? Ada ganjalan. Nah, ini ganjalan itu perlu dibuang dulu. Maka kalau ada ganjalan di hati Bapak Ibu sehingga tidak atau belum mau mengamalkan, nah coba kemukakan biar kita buang ganjalannya. Ada orang tidak mengamalkan zikir itu kenapa? Pakai hadaroh. Hadaroh itu kan bid'ah itu. Nah, udah di situ ganjalannya. Nah, tapi nelpon enggak bid'ah enggak. Nah, hadaroh itu kita silaturahim Pak. Kalau kita masih hidup, silaturahim itu datang ke rumahnya. Kalau nggak sempat ke rumah, sekarang sudah ada telepon, Pak. Pak, minta maaf, saya belum sempat ke rumah, izin, minta maaf, saya mau menunaikan ibadah haji, mohon maaf lahir batin. Oh ya, telepon. Nah, kalau orang yang sudah mati, datang ke rumahnya, ziarah ke pusaranya. Itu datang ke rumahnya itu. Ziarah ke makamnya. Kita mau ke Rasulullah, mau pamit misalnya, mau izin sama Rasul. Datang kita ke makamnya. Ziarah kita. Atau kepada guru-guru kita, para aulia Allah. Kita mau menghadap Allah. Maka zikir kan menghadap Allah. Kita pamit dulu. Nah, ujuk-ujuk kita langsung berangkat. Pamit dulu sama Rasul, pamit dulu sama guru-guru kita, maka silaturahim. Nggak sempat kita datang ke pusaranya, telepon aja. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu nelpon. Ya. Sumailah hadra arwah ahli silsilati qadiriyah wa naqsyabandiyah. Ya, sebutkan namanya. Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz dan seterusnya, itu nelpon ya, Pak Guru
izin saya mau menghadap Allah, itu kan bahasa ini gitu ya. Aku bahasa kita lah hadratin Nabi kan gitu kan. Hadarah, nelpon. Nah, sebab kita menghadap Allah. Nah, barulah setelah kita pamit, setelah izin gitu ya, berangkat ilahi anta maksudi. Ya Allah, aku menuju engkau. Waridho kama tulubi, tolong diridhoi. Tolong sambut saya kan gitu ya. Saya mau berangkat, saya ingin menghadap. Ya. Baru sebelah ilaha illallah. Harus zikir. Atau berjalan. Nah, dalam perjalanan ini nyampai enggak nanti itu? La ilallah. Jangan kita naik pesawat muter-muter aja pesawatnya di situ, enggak jalan-jalan, Pak. Atau enggak check off. Ya, hanya muter aja situ. Enggak jalan-jalan. Nah, itu gambarannya.